wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya para tukang sihir dan para syaitan, betapapun mereka bersatu padu, bergotong royong terhadap suatu urusan dan suatu perkara, mereka hendak memudaratkan seseorang, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang demikian, maka niscaya tidak akan terjadi. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka para tukang sihir itu dan para syaitan tidak akan mampu memudaratkan sedikit pun seorang pun kecuali bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Ta'ammal hadha at-tarkibah fa innal jumlata huna ismiyah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin wal ismiyatu tufidu thubuta wal istiqraq. Thumma anna an-nafya muakkadun bil ba' wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Syahidnya, intinya tekstual ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, wa ma di situ nafi, penafian. Darrina itu tekstualnya lafadznya nakirah, umum, dan umum, lafaz-lafaz umum jika datang dalam tekstual penafian itu berfaedah menyeluruh. Wa ma hum bidarrin, dan mereka itu tidaklah memudaratkan. Memudaratkan di sini umum, dalam tekstual nafi, maka dia berfaedah menyeluruh. Kemudaratan sekecil apapun mereka tidak akan mampu. Begitu maksudnya. Ya'ni la yumkinu abadan an yadurru ahadan bisihrihim illa biidznillah. Mereka tidak akan mampu selama-lamanya untuk memudaratkan seorang pun dengan sihir mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua mengajarkan kepada kita, memberikan keyakinan dan kesiqahan bagi kita untuk tidak gentar sedikit pun kepada para tukang sihir atau gertakan-gertakan dari para tukang sihir. Ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita bertawakal kepada Allah dan tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu terjadi dan tidak terjadinya akan selalu dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza adzina Allahu bidzalika bidzalika qadaran fallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah memang kehendaki itu sebagai takdir, maka Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha mampu. Kalau memang ditakdirkan sihir itu terjadi, maka itu bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada hikmah padanya. Wa idza syaa'a 'azza wa jalla mana'. Kalau Allah berkehendak akan Allah cegah sihir itu terjadi. Mana'a kulli syarrin li'annahu huwa alladhi bi yadihi malakutus samawati wal ard wa huwa khaliqul asbabi wa mani'ul asbab wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, Allah lah yang di tangannya kerajaan langit dan bumi. Segala alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sebab dan Allah pula lah yang mencegah sebab. Allah mampu atas segala sesuatu. Ini semua mengajarkan dan menegaskan kepada kita semua untuk kita tenang dalam menjalani kehidupan.
Qala Allah Ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ay haula'in nas alladzina ursila ilaihim al-malakani wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, yakni ma fihi ad-dararul mahad alladzi la naf'a fihi itlaqa. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kaum di masa itu dengan diutusnya dua orang malaikat yang berwujud manusia, di mana malaikat ini mengajarkan kepada mereka atau mampu untuk mengajarkan kepada mereka sihir. Dan itu tidak ada sedikit pun kemanfaatan padanya secara mutlak. Tapi Allah tetapkan yang demikian sebagai ibtila, ujian bagi manusia. Walihada qala ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang tidak memudaratkan sedikit pun, tidak pula membawa manfaat. Huwa dararun mahdun fid dini wad dunya wal aqibati al wakhimati. Bahkan dalam mempelajari ilmu sihir itu padanya ada kemudaratan yang murni. Mudarat dalam agama seseorang, mudarat bagi agama seseorang, mudarat bagi dunianya, dan mudarat bagi akhir kesudahannya nanti. Wa kadzalika dzulmul ladzi yahsulu 'alal mashhuri fa innahu sawfa yuqda lahu bihaqqihi yaumal qiyamah lan yuhmilahu Allahu 'azza wa jalla. Begitu pula kezaliman yang telah dia lakukan. Dia telah menyihir orang, maka orang yang tersihir itu terzalimi dia. Niscaya dia akan meminta nanti haknya di hari kiamat, menuntut balas. Dan Allah tidak akan luput dari yang demikian itu. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah tegaskan, dan sungguh mereka orang-orang itu, manusia yang datang kepada kedua malaikat ingin mempelajari ilmu sihir, walaqad alimu, mereka benar-benar tahu, laman ishtarahu, kalau mereka memutuskan untuk mengambil ilmu sihir setelah diberi peringatan, fala takfur, jangan kalian kufur. Apabila mereka benar-benar tahu bahwasanya tindakan mereka yang memutuskan untuk mengambil dan mempelajari ilmu sihir, konsekuensinya adalah mereka tidak memiliki bagian nasib di akhirat sedikit pun. Akadallahu hadhil jumlah bil qasami wal lami wa qad. Dalam tekstual ayat ini di surat Al-Baqarah ini, Allah beri penekanan dalam tekstual kalamnya dengan tiga perkara. Yang pertama dengan qasam. Qasam itu sumpah. Walaqad, wallahi, Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Kemudian lam di situ, lamul qasam, memberikan penekanan pula. Dan qad, harfut tahqiq dalam ilmu nahwu, masuk ke dalam fi'il madhi, memberikan faedah tahqiq, penekanan. Benar-benar mereka itu tahu, hujjah telah tegak pada mereka. Konsekuensi apabila mereka mempelajari sihir, konsekuensinya adalah kekufuran. Ay laqad alima haula'i alladziina yata'allamuna sihra alladzi yata'allamuhu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak memiliki bagian nasib di akhirat. Nasib di sini maksudnya al-jannah. Alimu min aina, mereka tahu dari mana? Tahu min qaulil malakain, dari ucapannya dua malaikat. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini sejatinya diutus sebagai ujian bagi umat manusia. Fala takfur, maka jangan kamu kufur. Jangan kamu memaksa untuk mempelajari ilmu sihir. Kalau kamu mau belajar, diajari, karena fitnah bagi mereka. Tapi diperingatkan oleh malaikat, jangan kamu kufur. Nah, tapi mereka memutuskan untuk memilih kekufuran dibandingkan iman. Qad alimu,
Naam, dalam tekstual ayat qad alimu menunjukkan bahwasanya hujjah telah tegak, tidak ada udzur pada mereka. Wa bana lahumul amr, telah jelas bagi mereka perkaranya. Walakinnahum wal iyadu billah ikhtaru dzalik. Walihada qala laman ishtara. Nah, tapi mereka lebih memilih kesenangan sesaat, sihir. Wa syira'u innama yakunu an raghbatin wa tam'in fil mabi'. Kenapa kok dibahasakan di sini laman ishtarahu? Dan sungguh orang-orang itu telah mengetahui bahwasanya konsekuensi dari membeli ilmu sihir itu, nah, dibahasakan dengan bahasa membeli. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, dan sebuah tindakan atau perbuatan membeli itu tidaklah terjadi kecuali pasti didasari oleh raghbah, didasari karena keinginan dan tamak terhadap sesuatu yang ingin dia beli itu tadi. Walihada sama Allah Ta'ala ta'allumahu ishtarahu. Oleh karena itu Allah namakan mempelajari ilmu sihir itu sebagai tindakan membeli ilmu sihir. Malahu fil akhirati min khalaq, ay malahu nasibun fil akhirah, tidak memiliki bagian nasib di akhirat. Wa laisa ahadun minan nasi laisa lahu nasibun fil akhirati ala wajhil itlaqi illa al kafir. Tidaklah ada seorang pun yang dikatakan dia tidak memiliki nasib bagian sedikit pun di akhirat secara mutlak, kecuali pasti kafir. Karena seorang muslim betapapun dia melakukan maksiat dan dosa besar, selama keislaman itu masih tetap ada pada dirinya, naam, dia tidak akan kekal di neraka. Tapi dalam tekstual ayat ini dinafikan adanya nasib bagian jannah bagi mereka, menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir itu konsekuensinya adalah kekufuran. Al-mu'min lahu nasibun fil akhirah. Seorang mukmin itu betapapun dia memikul dosa selain kesyirikan, maka dia memiliki nasib bagian di akhirat. Imma an yadkhulal jannata bila hisab. Bisa jadi dia bisa masuk surga tanpa dihisab. Lihat semuanya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yu'adzaba ala qadri dzambihi, atau dia dicuci dulu, diadab dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Semuanya tahta masyiatillah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah semata, tidak bisa diganggu gugat. Tsumma yakunu ma'aluhul jannah, hanya saja kemudian tempat kesudahannya adalah al jannah. Lakinnal kafira laisa lahu fil akhirati min khalaq, ay min nasib. Adapun orang kafir di akhirat tidak memiliki bagian sedikit pun. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh itu adalah sejelek-jelek apa yang telah mereka beli bagi diri mereka sendiri. Mereka tukar jannah dengan kesesatan, dengan dunia yang fana. Ya'ni law kanu min dawil ilmi la'alimu anna hadha syarrun mahab. Seandainya mereka benar-benar orang yang memakai ilmunya, benar-benar orang yang berfikir, la'alimu anna hadha syarrun mahab, niscaya mereka akan menyadari bahwasanya tindakan mereka itu, mereka mengambil sihir sebagai pelajaran untuk mereka pelajari, adalah kejelekan yang murni, tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Kemudian di akhir bab ini Syekh Al-Utsaimin mengatakan wal khulasatu, ringkasnya, kesimpulannya, anna sihra min kabairidz dzunub, sihir itu termasuk dari dosa-dosa besar. Wa qad yuaddi ilal kufri, bahkan menghantarkan kepada kekufuran. Kapan menghantarkan kepada kekufuran? Ketika sihir itu berupa apa? Antum? Kapan? Antum? Antum? Kapan sihir menghantarkan kepada kekufuran? Jika konsepnya bagaimana?
apabila melakukan isti'anah, meminta pertolongan bantuan kepada syaitan. Dan syaitan pasti tidak mungkin membantu tanpa ada imbal balik. Ya pasti tidak ada namanya sosial di situ tanpa balas jasa. Wa anna uqubatas sahir an yuqtal. Uqubah, hukuman yang berlaku bagi seorang penyihir itu hukuman mati, dibunuh. Sawaun kafara bi sihrihi aw lam yakfur, sama saja apakah dia kufur dengan sihirnya atau dia tidak kufur dengan perbuatan sihirnya. Maksudnya apa? Tindakan sihir dia tidak sampai derajat kekufuran, hanya dosa besar. Tapi jika berbicara berkaitan dengan hukum, maka hukumannya adalah hukuman mati. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu bahwasanya ini adalah riwayat mauquf, maksudnya dari sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahir darbuhu bisayf. Hukum had bagi seorang penyihir itu yaitu dipenggal dengan pedang. Nas'alullah ta'ala an yaqiyal muslimina syarrahum wa an yarudda kaidahum fi nuhurihim. Kemudian Syekh berdoa memohon kepada Allah untuk agar Allah melindungi kaum muslimin dari kejelekan para tukang sihir dan mengembalikan makar para tukang sihir kepada diri-diri mereka sendiri. Wa an yu'inana wa iyyakum ala ta'allumil awradis syar'iyyah allati yahtami bihal mar'u min a'da'ihi minasyayatini wal ins. Dan juga semoga Allah memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semua untuk mempelajari wirid-wirid syar'i yang dengan itu seseorang dapat membentengi dirinya dari musuh-musuhnya dari kalangan syaitan dan manusia-manusia. Wallahul muwaffiq. Selesai kita dari bab sihir. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabiratur rabi'atu, dosa besar yang keempat, tarkus shalah. Kita masuk dalam permasalahan meninggalkan salat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba, sampai akhir ayat. Maka ada generasi berikutnya yang mereka itu menyia-nyiakan salat dan mereka berittiba, memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka niscaya mereka kelak akan mendapati azab neraka. Illa man tab, kecuali mereka yang bertaubat. Sisi pendalilan dari ayat ini, kenapa kok salat termasuk dari dosa besar? Karena Allah ancam dengan azab. Fasawfa yalqawna ghayya, maka niscaya mereka akan mendapati azab. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat. Tarkus shalah, adha'u shalah, di dalam surat Maryam ada dua makna. Makna yang pertama, meninggalkan salat secara menyeluruh. Makna yang kedua, mengakhirkan salat keluar dari waktunya, menggampang-gampangkan salat sampai keluar dari waktunya. Nah, kemudian Adz-Dzahabi berdalil di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Bagaimana karakteristik kecelakaan bagi orang-orang yang salat itu?
alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya dalam salatnya. Mereka terpaksa melakukan salat yang itu amalan zahir demi mempertahankan status keislaman mereka. Wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar, ketika ditanya di akhirat nanti tentang orang-orang yang diadab di neraka, tentang sebagian mereka yang diadab di neraka, dikatakan ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu dijerembabkan di dalam neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Nah, ini menunjukkan ancaman besar bagi tindakan meninggalkan salat. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kami dan antara mereka, orang-orang munafik, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Wa qala alaihi salatu wassalam, man fatathu salatul asri hubita amaluhu. Siapa yang terluputkan padanya salat asar, maka terbatalkanlah amalannya. Meluputkan dengan sengaja. Dan salat asar ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara salat-salat wajib yang lainnya. Maka dikatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Salat-salat disebutkan secara umum, kemudian disebutkan salat wusta secara khusus. Padahal salat wusta termasuk juga dalam keumuman lafaz-lafaz salat. Jagalah salat-salat, masuk padanya salat wusta. Tapi kenapa diulang jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta, dan salat wusta itu salat asar? Menunjukkan ada hikmah yang besar padanya. Wa qala bainal abdi wa baina syirki tarkus shalah, antara seorang hamba dan antara kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Wa anhu, dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat dengan keadaan menyengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, sudah dia telah melepaskan diri dari dhimmahnya Allah. Qalahu Makhul. Athar ini diriwayatkan oleh Makhul, salah seorang pembesar dari kalangan fuqaha di masa tabi'in. Beliau menukil dari sahabat Abi Dzar, walam yudrikhu, hanya saja beliau tidak bertemu dengan Abi Dzar. Beliau tabi'in yang periwayatannya itu mengambil dari tabi'in yang lebih senior, tidak mendapati sahabat. Jadi ketika meriwayatkan dari sahabat berarti ada riwayatnya terputus. Antara dia dan antara sahabat ada perantara harusnya. Jadi tidak bisa dia langsung meriwayatkan dari sahabat. Maka athar ini terputus kalau kita berbicara dari sisi sanad. Tapi kita kalau bicara dari sisi makna, nah bisa jadi maknanya benar, ditunjang dengan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan perkara ancaman meninggalkan salat. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, amma innahu la hadda li ahadin fil Islam adha'as salah. Katanya Umar, tidak ada bagian sedikit pun bagi seseorang dalam Islam apabila dia menyia-nyiakan salat. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithla dhalik. Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang fuqaha dari kalangan tabi'in, juga berkata yang demikian. Wa rawa Al-Jariri an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah. Abdullah bin Syaqiq tabi'in dan bertemu dengan Abu Hurairah. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufra
tarkahu kufrun ghaira salah. Katanya Abu Hurairah, dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapati memandang sesuatu dari amalan yang apabila ditinggalkan itu konsekuensinya kufur, kecuali salat. Wallahu alam, tekstualnya mungkin ditinjau dari permasalahan apabila berkaitan dengan amalan-amalan zahir, yaitu rukun Islam. Amalan-amalan zahir setelah syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Abu Hurairah memandang, Abu Hurairah sahabat dan bertemu banyak sahabat, beliau bisa membaca atau mendapati apa yang ada di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana sikap mereka dalam menyikapi perbuatan meninggalkan salat. Mereka menganggapnya sebagai tindak kekufuran. Naam. Wa qala Ibnu Hazm, la dzamba ba'da la dzamba la dzamba ba'da syarr a'dhamu min tarki salati hatta yukhrija. Ada yang salah ini kayaknya. Apa itu di situ terjemahannya? Berkata tidak ada setelah kejahatan dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat sampai waktunya habis, dan dosa membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak dibenarkan. La dzamba ba'da syarr a'dhamu min tarki shalah hatta yakhruja waqtuha wa qatli mu'minin bighairi haqq. Naam. Ibnu Hazm, salah seorang faqih dari kalangan fuqaha, tidak ada dosa yang lebih jelek, yang lebih besar dibandingkan meninggalkan salat sampai keluar waktunya. Yang dibahas ini meninggalkan salat sampai keluar waktunya, tapi salat. Nah, tidak ada dosa yang lebih jelek daripada itu. Lantas bagaimana yang memang tidak salat sama sekali, dan juga membunuh seorang mukmin tanpa hak. Intinya pemaparan yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini menunjukkan bahwasanya perkara salat itu perkara yang fundamental, urgen di dalam Islam. Wa rawa Hammam, beliau berkata, nabba'ana Qatadah anil Hasan an Huraib bin Qabisah qala haddatsani Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Pertama kali yang dihisab pada seorang hamba yaitu hisab yang berkaitan dengan amalan seorang hamba. Di sana ada hisab yang berkaitan dengan hak-hak makhluk. Awal kali yang dihisab berkaitan dengan hak makhluk adalah darah. Tapi awal kali yang dihisab berkaitan dengan amalan seorang hamba adalah salat. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang dihisab di hari kiamat nanti dari amalannya seorang hamba itu salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau baik salatnya sudah, yang lain pasti insyaallah akan baik, dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau poin pertama salat saja sudah rusak, sudah tidak ada, maka dia akan merugi. Wa qala alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka menerapkan yang demikian itu, maka terjaga darah-darah mereka, tidak diperangi, dan juga harta-harta mereka tidak diambil. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam. Maknanya jika dia muslim, dia telah menerapkan syahadat, salat dan zakat,
tapi terjatuh dalam perkara-perkara yang konsekuensinya diterapkan padanya hukuman had misalkan, yaitu lain lagi ceritanya. Wa hisabuhum 'ala Allahi, dan hisab mereka nanti di sisi Allah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah faqala wa ilak alastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqiyallah. Ada seseorang mengatakan, seorang munafik, Dzul Khuwaisirah, di sebagian riwayat bahwasanya namanya Dzul Khuwaisirah, berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, celaka kamu, bukankah aku ini orang yang paling bertakwa di atas muka bumi? Faqala Khalid bin Walid geram mendengar yang demikian radhiyallahu an. Ala adribu unuqah ya Rasulullah, bolehkah aku tebas lehernya orang ini wahai Rasulullah? Faqala la, jangan, la'allahu an yakuna yusalli, barangkali dia masih sholat. Berarti kan tekstualnya di sini amalan zahir itu dalam hal ini sholat adalah acuan zahir untuk menilai keislaman seseorang secara zahir. Makanya tidak dikenal sebenarnya tindakan menisbatkan kepada Islam kemudian tidak sholat, ini tidak dikenal sedikit pun di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ketika berkata bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Di ayat sebelumnya Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ini hendak menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Kemudian dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu bangkit berdiri untuk menegakkan sholat, sifatnya itu mereka sholat dalam keadaan malas. Berarti sholat apa enggak? Sholat. Kemudian dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Berarti mereka berzikir enggak? Berzikir tapi sedikit. Dan sholat yang paling berat di kalangan orang-orang munafik sholat apa? Subuh dan Isya. Menunjukkan bahwasanya sholat duhur, asar dan maghrib mereka mengerjakan dan harus mereka mengerjakan. Kalau enggak ya sudah ketahuan berarti kamu bukan muslim, selesai. Makanya mereka punya kesempatan untuk tidak datang sholat jamaah, dan hadis-hadis itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu wajib dan sholat jamaah itu dikerjakan dan sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Kalau tidak begitu, ngapain Rasul mengatakan sholat yang paling afqalu sholah alal munafiqin sholatul fajar dan sholatul isya? Kenapa? Kan bisa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam berhusnudzon, mungkin barangkali sholatnya di rumah. Tapi tidak. Dikatakan yang paling berat sholatnya munafik isya dan fajar. Kenapa? Karena itu kesempatan bagi mereka untuk tidak hadir, kan tidak kelihatan gelap. Nah, berarti menunjukkan di waktu-waktu selain itu mau tidak mau mereka harus sholat untuk demi agar mempertahankan, menampakkan status mereka sebagai muslim. Karena konsekuensi kalau mereka tidak dianggap muslim berarti resikonya apa? Ya kan mereka akan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan berarti bahwasanya tidak dikenal dahulu itu menisbatkan kepada Islam secara zahir lantas tidak sholat. Nah, makanya dikatakan di sini la'allahu an yakuna yusalli. Ya meskipun sholatnya juga tidak sah karena ada nifak. Tapi kan yang menjadi titik pembahasan kita di sini, orang munafik itu terpaksa untuk sholat demi agar tampak sebagai seorang muslim. Berarti keislaman itu ditandai secara zahir dengan sholat untuk amalan zahirnya. Warawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yuhafid ala salati lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Laisa isnadu bidzalik.
Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hanya saja sanadnya dhaif. Kalau kita bicara dari sisi sanad, dhaif, lemah. Tapi dari sisi makna, ditunjang dengan hadis-hadis yang telah lalu, bisa jadi menjadi sebuah sekedar sebuah pendamping bagi dalil-dalil sahih yang lainnya. Rasul SAW mengatakan, siapa yang tidak menjaga sholat, maka tidak ada cahaya bagi dia, tidak pula ada keselamatan, dan kelak dia di hari kiamat bersama dengan Qarun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf, dan semuanya itu orang-orang kafir, semuanya kafir. Nah, berarti di sini yang mau dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi ingin menunjukkan bahwa konsekuensi meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Wa hadhihi nusus, katanya Imam Adz-Dzahabi, nas-nas ini, dalil-dalil ini, tush'iru bi kufri tarikis shalah, menggugah kita, menyadarkan kita akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahu 'alan nar." Muttafaqun alaih. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, kecuali pasti Allah haramkan atasnya neraka. Riwayat-riwayat semacam ini umum, menunjukkan bahwasanya batasan surga dan neraka itu adalah syahadat. Berarti selama orang itu bersyahadat, meskipun dia tidak melakukan sholat, maka dia termasuk diharamkan darinya neraka. Ini secara umum. Makanya kemudian Ibnu Adz-Dzahabi mengatakan, tapi nas-nas dalil-dalil yang telah lalu, telah kita bahas panjang lebar itu mengajarkan kita kepada sebuah makna yang khusus, bahwasanya naam ini hadisnya, ini hadis umum tentang syahadat, tapi ternyata di sana ada perkara-perkara yang khusus, bahwasanya konsekuensi meninggalkan sholat itu mengancam eksistensi dari syahadat itu sendiri. Berarti makna umum dibawa kepada khusus. Maknanya batasan keislaman, batasan keselamatan itu adalah syahadat dan sholat, begitu. Fa muakhiru sholati an waqtiha sahibu kabirah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, tapi dia sholat, karena dia tahu konsekuensi sholat nggak bisa ditawar-tawar. Cuman karena ya dia fasik, naam, dia akhirkan sholat sampai keluar waktunya, dikatakan dia pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah a'ni as-salat al-wahidah kaman zana wa saraq. Adapun mereka yang meninggalkan sholat secara total, yang aku maksudkan adalah satu sholat saja. Di situ diterjemahkan apa? Satu kali sholat. Adapun kata Imam Dzahabi, yang meninggalkan satu kali sholat saja, satu sholat saja dari 5 waktu, seakan-akan seperti orang yang berzina dan merampok. Nah, kita terlalu biasa dengan orang gak sholat, biasa kayak gak ada apa. Coba kita lihat orang berzina tengah jalan, pasti akan apa? Mungkar besar. Nah, perampokan, mungkar besar. Tapi dengan yang tidak sholat, seakan-akan ya santai saja kita, tidak ada baro'ah, tidak ada kecemburuan. Kaman zana wa saraq, dikatakan Imam Dzahabi seperti orang yang berzina dan mencuri. Bahkan yang rajih jauh lebih parah daripada zina dan mencuri. Li'anna tarka kulli salatin atau tafwitiha kabirah,
karena meninggalkan semua salat atau meluputkannya ini termasuk dari dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kabair illa an yatub. Kalau dia melakukan yang demikian beberapa kali, melakukan apa? Meninggalkan salat, sekali-sekali meninggalkan salat, atau dia meluputkan salat sampai keluar waktunya, dia termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertobat, katanya Imam Adz-Dzahabi. Fa in lazama tarka salati fahuwa minal akhsarin al ashqiya'il mujrimin. Tapi kalau dia senantiasa menetapi, senantiasa meninggalkan salat, pokoknya nggak mau salat, meninggalkan salat lah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan mujrim. Di situ diterjemahkan apa? Orang-orang yang merugi, celaka dan berdosa. Di tekstual sebelumnya, orang yang terkadang meninggalkan sholat apa? Sebelumnya, sampai dia bertobat. Sebelum itu, kecuali jika orang tersebut bertobat. Sebelum itu, Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar. titik. Keadaan yang kedua, Kecuali jika orang tersebut bertobat. selesai, nggak dibahas itu. Keadaan yang kedua, Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang merugi, celaka dan berdosa. sama berarti? Sama nggak? Tidak sama jawabannya. Jawabannya tidak sama. Wa illa kenapa nggak dimasukkan saja? Disamakan antara yang sekali meninggalkan dan yang hanya saja di sini isyarat bahwasanya Imam Adz-Dzahabi berpandangan bahwasanya meninggalkan sholat secara total itu hukumnya kufur, kafir, keluar dari Islam. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan baca penjabaran syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.